Malam itu, kabut tebal menyelimuti cadas pangeran, membuat jalan berkelok yang membelah tebing-tebing curam itu terasa lebih mencekam. Truk tua berwarna hijau melaju perlahan, mesinnya menderu memecah kesunyian. Di kemudi, Pak Kusno mencengkram erat setir. Ia tahu, di jalur ini bukan hanya tikungan tajam dan tebing curam yang harus diwaspadai, tetapi juga para penghuni tak kasat mata. Sejak kecelakaan maut yang merenggut nyawa ayah Reno 10 tahun lalu, Pak Kusno selalu merasa ada beban yang tidak pernah terangkat dari pundaknya. Di posko proyek yang terletak tidak jauh dari jalur cadas pangeran, Reno sedang sibuk meneliti peta dan laporan survei. Lampu temaram di ruangan itu menyoroti wajahnya yang serius. Reno baru saja menerima tugas berat ini dan ingin membuktikan bahwa ia layak. Namun setiap kali melihat peta cadas pangeran, hatinya berdenyut nyeri. Ia teringat ayahnya yang ia anggap sebagai pahlawan yang harus mengakhiri hidupnya di jalur yang sama. Jalur ini, Reno, ada sesuatu yang tidak beres, ucap Wina yang duduk di seberang meja. Ia menatap Reno dengan tatapan khawatir. Kamu selalu bilang begitu, Wina, jawab Reno sambil memijat keningnya. Kita sudah melakukan survei, data geologisnya aman. Tidak ada yang aneh. Wina menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudku. Ada hal lain yang tidak bisa diukur oleh alatmu. Penduduk sekitar percaya bahwa jalur ini meminta tumbal setiap malam Jumat Kliwon. Dan malam ini adalah malam itu. Reno hanya senyum sinis. Aku tidak percaya tahayul, Wina. Aku hanya percaya pada data dan kerja keras. Terserah, kata Wina, berdiri dan meninggalkan ruangan. Ia melirik keluar jendela. Kabut semakin pekat dan malam semakin larut. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Di tengah kesibukan mereka, telepon posko berdering. Wajah Reno yang awalnya santai mendadak tegang. Kabar dari petugas pemantau di lapangan melaporkan ada truk yang terperosok ke jurang. Truk yang dikemudikan oleh Pak Kusno, sopir tua yang paling ia percaya. Reno langsung bergegas pergi, didampingi Wina yang merasa ngeri. Firasatnya benar. Takdir kelam cadas pameran telah mulai, dan Reno adalah bidak pertama yang dimainkan. Suara sirene memekakkan telinga, membelah keheningan malam. Reno dengan Wina di sampingnya melajukan mobilnya dengan cepat menuju lokasi kejadian. Kabut semakin pekat, seakan sengaja ingin menutupi apa yang terjadi. Hati Reno gelisah. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Wina yang penuh peringatan, dan ia menyesal telah mengabaikannya. Saat tiba di lokasi, pemandangan di sana sangat mengerikan. Truk tua Pak Kusno terperosok ke dalam jurang, beberapa bagiannya hancur. Tim penyelamat sudah berada di lokasi, namun mereka kesulitan mengevakuasi sang sopir. Reno melihat dari bibir jurang, wajah Pak Kusno pucat pasi, penuh luka, tetapi matanya masih terbuka lebar. Ia tidak berteriak kesakitan, melainkan menunjuk ke arah tebing, seakan-akan ada sesuatu yang ia lihat di sana. Ada yang aneh, Pak Reno, ujar salah satu anggota tim penyelamat. Seharusnya truk ini tidak bisa terperosok sejauh ini. Jarak pengereman terlalu pendek, seolah-olah dia mengerem mendadak tanpa sebab. Reno turun ke bawah jurang. Ia mendekati Pak Kusno yang terhimpit di antara tumpukan besi. Pak Kusno meraih tangan Reno dengan sisa-sisa tenaganya. "Reno, jangan di sini," bisiknya, suaranya parau. Mereka datang mencari tumbal." "Siapa, Pak? Siapa yang datang?" tanya Reno, tidak mengerti. Pak Kusno menggelengkan kepalanya pelan. Air mata menetes dari matanya. Ia menunjuk ke arah tebing sekali lagi. Kali ini ke arah sebuah batu besar yang dipahat menjadi relief wajah manusia. Jangan sentuh pangeran," ucapnya terbata-bata sebelum pandangannya kosong. Jantung Reno seakan berhenti berdetak. Kata-kata terakhir Pak Kusno seperti bayangan masa lalu. Itu persis seperti yang ayahnya katakan sebelum kecelakaan.
Ia menoleh ke arah Wina yang berdiri di atas jurang. Wina juga melihat ke arah relief di tebing. Wajahnya pucat, ia seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Wina membalikkan badannya, menatap Reno dan menggeleng pelan, seolah memberi isyarat bahwa apa yang ada di tebing itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu, Reno kehilangan salah satu orang terdekatnya di Cadas Pangeran. Kematian Pak Kusno meninggalkan pertanyaan besar yang menggelayuti pikirannya. Reno merasa ada benang merah antara kecelakaan ini dan kecelakaan ayahnya dulu. Semuanya mengarah ke satu hal, misteri di balik relief wajah pangeran di tebing itu. Kematian Pak Kusno menyisahkan lubang besar dalam tim proyek Reno. Namun bukan hanya duka yang ia rasakan, ada kejanggalan yang terus menghantui. Ia tak bisa berhenti memikirkan kata-kata terakhir Pak Kusno, "Jangan sentuh pangeran," dan relief wajah misterius di tebing. Kecelakaan ini tidak masuk akal. Pak Kusno adalah supir berpengalaman. Tidak mungkin ia ceroboh. Sambil membersihkan meja kerja Pak Kusno di posko, Reno menemukan sebuah buku catatan usang. Halaman-halamannya penuh dengan coretan tangan yang rapi dan beberapa gambar sketsa. Itu adalah catatan harian Pak Kusno selama bertahun-tahun mengemudi di Cadas Pangeran. Reno membaca dengan seksama dan apa yang ia temukan membuat bulu kuduknya berdiri. Catatan itu berisi pengalaman-pengalaman mistis yang dialami Pak Kusno tentang bisikan-bisikan, penampakan sosok wanita berbaju putih, dan yang paling sering pertemuan dengan sosok misterius yang selalu menunjuk ke arah relief pangeran. Pak Kusno menuliskan bahwa setiap kali ia melihat sosok itu, ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang berusaha mengendalikan truknya. Pak Kusno percaya bahwa sosok itu adalah penjaga tebing, arwah leluhur yang tak ingin tempatnya diusik. Di saat yang sama, Wina datang membawa beberapa buku kuno dan dokumen sejarah. Ia telah melakukan riset mendalam di perpustakaan Majalengka. "Reno, aku menemukan sesuatu," katanya, napasnya tersengal-sengal. Relief di tebing itu bukan sekedar pahatan, ada sejarah di baliknya. Legenda lokal mengatakan tebing itu adalah makam leluhur yang dikorbankan saat pembangunan jalan di era kolonial. Wina membuka salah satu buku dan menunjukkan gambar sketsa yang sangat mirip dengan relief di tebing. Pangeran ini dulunya adalah pemimpin suku yang menolak pembangunan jalan. Ia dan pengikutnya dikubur hidup-hidup di dalam tebing itu. Konon, arwahnya tidak pernah tenang. Mereka meminta pengorbanan untuk setiap penyusup yang berani mengganggu tempat peristirahatan mereka. Reno menatap Wina. Wajahnya kini tidak lagi dipenuhi keraguan. Ia menyadari bahwa proyek survei yang mereka lakukan dengan getaran alat berat dan pengeboran mungkin telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Kematian Pak Kusno dan mungkin ayahnya adalah akibat dari terganggunya arwah-arwah yang marah. Tiba-tiba, listrik di posko mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Jendela berderip, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Wina menggenggam tangan Reno dengan erat, sementara Reno merasa hawa dingin yang menusuk. Ia tahu mereka tidak sendirian di sana. Sang pangeran telah bangkit dan ia tidak suka ada tamu tak diundang. Kegelapan total menyelimuti posko. Hanya cahaya senter di ponsel Reno yang menjadi satu-satunya sumber penerangan. Di luar, suara angin menderus makin kencang, seolah-olah membawa pesan dari dunia lain. Wina menggenggam tangan Reno erat-erat.
Ia merasakan aura dingin yang menusuk tulang. Mereka berdua terdiam, saling menatap, menyadari bahwa mereka telah melampaui batas antara dunia nyata dan legenda. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Ketukannya berirama, lambat tapi pasti. Reno berjalan perlahan, senter di tangannya gemetar. Wina menahan napas. "Jangan dibuka, Reno," bisiknya. "Mungkin itu bukan manusia." Reno mengabaikan peringatan itu. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia membuka pintu. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya kabut tebal yang menyambutnya. Namun di ambang pintu, tergeletak sebuah kotak kayu yang sudah lapuk. Reno mengambilnya, dan ketika ia mengangkatnya, pintu di belakangnya tertutup dengan sendirinya, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya. Di dalam kotak, ada sebuah gulungan perkamen tua. Wina membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya tertera sebuah surat tulisan tangan dalam bahasa Sunda kuno. Di sampingnya ada peta yang sudah robek-robek. Wina, dengan pengetahuan sejarahnya, mulai menerjemahkan isinya dengan suara gemetar. "Wahai para penjaga tanah ini, jangan kau sentuh makam pangeran. Ia tidur di bawah tebing yang kini kau pijak. Tangan yang mengganggu tidurnya akan menarik amarah yang tak terkendali. 7 tumbal harus terbayar untuk menebus dosa. Jikalau tidak, jalan ini tidak akan pernah damai. Ia akan terus menuntut nyawa." Reno membaca gulungan itu dengan tatapan kosong. 7 tumbal. Ayahnya adalah yang pertama, Pak Kusno adalah yang kedua. Reno menyadari ia mungkin sudah menjadi target berikutnya. Peta yang robek itu adalah petunjuk, namun ia tidak tahu kemana arahnya. Malam semakin larut dan ketakutan Reno berubah menjadi tekad. Ia harus menemukan arti di balik gulungan perkamen itu dan peta itu. Ia harus menghentikan rentetan kejadian mengerikan ini, bukan hanya untuk menyelamatkan proyeknya, tetapi juga untuk menebus rasa bersalahnya pada ayahnya dan Pak Kusno. Di tengah kegelapan, ia merasa seperti sedang berpacu dengan waktu, dengan taruhan nyawa yang menanti. Reno dan Wina menghabiskan malam itu dengan meneliti gulungan perkamen dan peta kuno. Peta itu menunjukkan lokasi pangeran dan pengikutnya dikuburkan. Titik-titik yang tertera di peta seakan mengisyaratkan lokasi yang sama dengan jalur cadas pangeran yang sedang mereka survei. Reno menyadari rencana pembangunan jalan tol mereka justru mengarah tepat ke makam yang tak ingin diusik itu. "Peta ini adalah petunjuk, Reno, tapi kita harus hati-hati," kata Wina. "Mungkin ada alasan kenapa peta ini robek dan tidak lengkap." Reno tak peduli, tekadnya sudah bulat. Ia harus menemukan makam yang dimaksud sebelum proyeknya dimulai. Di pagi hari, ia mengajak Wina untuk menyusuri jalur cadas pangeran dengan berjalan kaki, berbekal peta dan kompas. Mereka mencari petunjuk yang mengarah pada relief di tebing. Saat menyusuri jalan setapak di bawah tebing, mereka menemukan sebuah lorong kecil yang tertutup rerimbunan semak belukar. Lorong itu gelap dan lembab, dengan udara yang dingin menusuk. Saat mereka masuk, Wina merasa hawa dingin itu semakin pekat. Ia menoleh ke belakang dan terkejut melihat jejak kaki mereka di tanah basah menghilang, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menghapusnya. Mereka menemukan sebuah ruangan kecil di ujung lorong itu. Di dalamnya ada sebuah altar batu dengan beberapa sesajen kering yang sudah usang. Di dinding ruangan itu terdapat pahatan-pahatan kuno yang menceritakan kisah pangeran yang menolak pembangunan jalan. Reno menyadari bahwa tempat ini adalah makam yang sebenarnya. Di tengah altar ada sebuah cekungan yang berisi air. Airnya jernih, dan ketika Reno menatapnya, ia melihat bayangan wajahnya sendiri.
Namun, bayangan itu perlahan berubah menjadi wajah ayahnya, lalu wajah Pak Kusno, dan kembali lagi menjadi wajahnya. Ketiga wajah itu seakan menatapnya dengan pandangan sedih. "Reno, keluar dari sini!" teriak Wina yang tiba-tiba merasa pusing dan mual. Ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di tempat itu. "Ini bukan tempat kita." Reno tidak mengindahkan Wina. Ia terlanjur penasaran dan merasa terhubung dengan arwah-arwah di tempat itu. Ia menyentuh air di cekungan itu. Seketika, ia merasa ada sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia melihat kilasan-kilasan masa lalu, ayahnya yang sedang memperbaiki mesin truknya di tengah jalan Cadas Pangeran. Lalu sebuah bayangan putih muncul dan ayahnya terjerembab ke jurang. Kemudian kilasan Pak Kusno yang sedang mengemudi truknya dan sebuah tangan tak kasat mata memutar kemudi truknya. Reno tersentak. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah kecelakaan. Ada kekuatan di Cadas Pangeran yang sengaja mencelakakan mereka. Reno kini tahu bahwa ia harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar data dan logika. Ia harus berhadapan dengan sang pangeran. Reno dan Wina kembali ke posko proyek dengan perasaan campur aduk. Reno dihantui oleh kilasan masa lalu yang ia lihat, sedangkan Wina merasa ketakutannya semakin menjadi-jadi. Mereka berdua menyadari bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tenang. Sejak saat itu, posko proyek yang tadinya terasa aman, kini menjadi tempat yang paling menakutkan. Malam harinya, teror dimulai. Lampu-lampu di posko mulai berkedip-kedip, lalu mati dan hidup lagi secara acak. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, membuat napas mereka terlihat seperti kabut. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan tak jelas di telinga, langkah kaki yang berat di atap, dan suara goresan tajam di dinding. Reno, yang semula tidak percaya hal-hal gaib, mulai merasa tertekan. Ia melihat bayangan-bayangan melintas di ujung koridor. Salah satu malam saat ia sedang lembur di ruangannya, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia menoleh dan melihat sosok pangeran berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, namun tatapannya seolah menembus jiwa Reno, penuh amarah dan dendam. Sementara itu, Wina menemukan keanehan pada peta yang mereka temukan. Titik-titik di peta yang semula ia kira adalah lokasi makam, ternyata adalah lokasi kecelakaan di masa lalu. Ia menemukan beberapa nama, termasuk nama ayah Reno dan Pak Kusno yang ditulis di samping titik-titik itu. Di bawah nama-nama tersebut, ada angka yang ditulis dengan tinta merah, 7. Wina menyadari kecelakaan yang terjadi bukanlah kecelakaan biasa. Itu adalah bagian dari ritual tumbal yang terus berlanjut. Wina segera memberitahu Reno yang masih trauma setelah melihat sosok pangeran. "Reno, kita harus menghentikan proyek ini. Kita harus pergi dari sini," katanya. Suaranya bergetar. "Proyek ini mengundang lebih banyak tumbal." Reno menatap Wina dengan pandangan kosong. "Aku tidak bisa. Aku harus menyelesaikannya. Aku harus menghentikan ini," jawab Reno dengan nada berbisik. Ia sekarang tidak hanya berjuang untuk menyelesaikan proyeknya, tetapi juga untuk membalaskan dendam ayahnya. Ia ingin menghentikan kutukan Cadas Pangeran ini, apapun resikonya. Kini, Reno dan Wina tidak hanya melawan kekuatan tak kasat mata di Cadas Pangeran, tetapi juga melawan waktu. Mereka harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan itu sebelum mereka sendiri menjadi tumbal ketiga. Kematian Pak Kusno dan teror di posko membuat Reno mengambil keputusan drastis. Ia menghentikan sementara proyek survei. Para pekerja lainnya menganggap Reno gila, tapi ia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, memecahkan misteri di balik gulungan perkamen yang ia temukan dan mengakhiri kutukan Cadas Pangeran.
Reno dan Wina kembali meneliti peta kuno. Peta itu menunjukkan sebuah jalur tersembunyi yang mengarah ke sebuah sumur tua tersembunyi di balik tebing. Wina meyakini sumur itu adalah titik sentral dari semua energi negatif yang terpancar. Mungkin disitulah letak puncaknya Reno, tempat di mana kita bisa menghentikan semuanya, ucap Wina, matanya dipenuhi tekad yang sama dengan Reno. Mereka memutuskan untuk mencari sumur tua itu. Meskipun mereka tahu ini adalah langkah yang sangat berbahaya, mereka mengikuti jalur yang ditunjukkan di peta yang mengarah ke hutan terlarang di sisi barat Cadas Pangeran. Hutan itu gelap dan sunyi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, seakan mengunci mereka di dalamnya. Udara terasa berat dan dingin, seolah dipenuhi oleh bisikan-bisikan tak terlihat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pohon tua yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Saat Reno menyentuh pohon itu, tiba-tiba muncul bayangan sekelompok orang yang sedang berbaris, dipimpin oleh sosok pangeran. Mereka semua terlihat sedih dan wajahnya penuh amarah, seolah-olah mereka adalah arwah para pengikut pangeran yang juga dikorbankan. Bayangan itu kemudian menunjuk ke arah tebing, tempat di mana ayah Reno dan Pak Kusno mengalami kecelakaan. Reno dan Wina melihat pemandangan itu dengan mata terbelalak. Mereka akhirnya mengerti bahwa kecelakaan itu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sebuah pola yang sudah ada sejak lama. Mereka juga menyadari bahwa setiap mereka semakin dekat dengan sumur tua itu, ancaman yang mereka hadapi juga semakin nyata. Di depan mereka, jalur yang mereka ikuti di peta tiba-tiba terputus. Peta kuno itu robek di bagian yang sama. Mereka terhenti, seolah-olah ada kekuatan yang sengaja tidak ingin mereka menemukan jalan menuju sumur tua itu. Di tengah kebingungan, mereka mendengar suara air mengalir pelan. Reno dan Wina saling pandang. Mereka tahu sumur tua itu ada di dekat mereka, tetapi disembunyikan oleh kekuatan yang sangat kuat. Mereka harus menemukan jalan lain sebelum kegelapan hutan itu menelan mereka selamanya. Reno dan Wina terperangkap di hutan. Peta kuno mereka sudah tidak bisa diandalkan. Di tengah keputusasaan, mereka mendengar suara air mengalir semakin jelas. Mereka memutuskan untuk mengikuti suara itu, berharap bisa menemukan sumur tua yang mereka cari. Namun, hutan itu seakan hidup. Setiap langkah yang mereka ambil, pohon-pohon di sekeliling mereka tampak bergerak, menutup jalan, seolah-olah ada kekuatan yang tidak ingin mereka pergi. Mereka akhirnya tiba di sebuah sungai kecil. Di tepi sungai, Reno melihat pantulan wajahnya di air yang tenang. Kali ini bayangan di air tidak berubah menjadi wajah ayahnya atau Pak Kusno. Di belakang bayangannya, Reno melihat sosok pangeran berdiri, seolah-olah sosok itu adalah penguasa dari tempat itu. Pangeran itu tersenyum, senyum yang dingin dan penuh kebencian. Reno tersentak. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia menyadari bahwa pangeran itu tidak hanya bermain-main dengan pikirannya, tetapi juga memanipulasi kenyataan di sekitarnya. Ini bukanlah hutan biasa. Ini adalah jebakan yang dirancang untuk menguji mental mereka, untuk membuat mereka menyerah. Tiba-tiba, Wina menemukan sebuah jembatan kayu tua yang tersembunyi di balik semak belukar. Jembatan itu tampak rapuh, seolah-olah tidak akan bisa menahan beban mereka. "Jembatan ini bukan di peta," ucap Wina, matanya dipenuhi keraguan. "Tidak ada pilihan lain," jawab Reno yang berasa seperti ada desakan kuat untuk menyeberangi jembatan itu. Reno melangkah lebih dulu dengan hati-hati. Jembatan itu berderit dan bergoyang, namun ia berhasil menyeberang. Ketika Wina mencoba mengikuti, jembatan itu tiba-tiba runtuh. Wina berhasil melompat ke sisi Reno, tetapi ia hampir saja terjatuh ke dalam jurang di bawahnya. Mereka berdua terkejut. Reno menoleh ke belakang, ke arah jembatan yang kini sudah hancur. Ia tahu bahwa runtuhnya jembatan itu bukan kebetulan. Ini adalah peringatan, jebakan lain dari sang pangeran. Mereka kini berada di sisi lain sungai. Di depan mereka tampak jalan setapak yang menanjak mengarah ke puncak tebing.
Di puncak itu, mereka melihat sebuah cahaya kecil yang berkedap-kedip seolah-olah mengundang mereka untuk datang. Reno dan Wina saling pandang. Mereka tahu di balik cahaya itu ada jawaban yang mereka cari, tetapi juga ada bahaya yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka hadapi sebelumnya. Reno dan Wina tiba di puncak tebing. Di sana, sebuah gua kecil menyambut mereka. Udara di dalam gua terasa dingin dan dipenuhi bau kemenyan yang menyengat. Di tengah gua, ada sebuah altar batu dengan 3 buah patung. Semuanya menghadap ke sebuah sumur tua. Cahaya yang mereka lihat dari bawah berasal dari lilin-lilin yang menyala di sekitar sumur. Ketiga patung itu menggambarkan 3 orang yang berbeda. Seorang pria paruh baya, seorang wanita muda, dan seorang anak kecil. Wajah mereka dipahat dengan ekspresi sedih dan penuh amarah. Wina menyadari ketiga patung itu adalah simbol dari 3 tumbal pertama yang dikorbankan. Masing-masing patung memiliki cekungan di bagian jantungnya, seolah-olah sesuatu telah diambil dari sana. Tiba-tiba suara pangeran menggema di dalam gua. Suaranya terdengar dingin, menggetarkan seluruh tubuh mereka. Kau berani datang ke sini, wahai cucu dari orang yang merusak tanahku. Kau berani datang untuk menghentikan kutukan ini? Reno menatap ke arah sumber suara. Ia melihat sosok pangeran berdiri di samping sumur. Tatapannya penuh kebencian. Aku datang untuk menghentikan kutukan ini, jawab Reno. Suaranya bergetar. Aku datang untuk mengakhiri penderitaanmu. Pangeran tertawa. Mengakhiri penderitaanku? Kau tidak tahu apa-apa. Penderitaanku hanya akan berakhir jika kutukan ini selesai. 7 tumbal harus terbayar. Ayahmu, sopir tua itu, mereka hanya permulaan. Masih ada 5 tumbal lagi yang harus kau berikan. Reno dan Wina terkejut. Mereka tahu, mereka harus melakukan sesuatu tetapi mereka tidak tahu apa. Pangeran memberikan mereka 3 pilihan. Tumbal nyawa dari salah satu dari mereka berdua yang akan menjadi tumbal ketiga. Mengorbankan proyek pembangunan jalan tol dan selamanya pergi dari cadas pangeran. Membawa orang lain untuk dijadikan tumbal. Reno dan Wina saling pandang, bingung. Pilihan pertama terasa tidak mungkin. Pilihan kedua, meskipun aman, akan membuat kutukan itu terus berlanjut. Pilihan ketiga, Reno tidak mungkin mengorbankan nyawa orang lain. Reno menyadari, ini adalah permainan yang dirancang oleh pangeran untuk menguji moral dan tekadnya. Ia harus membuat keputusan yang tepat, karena satu kesalahan akan mengorbankan segalanya. Reno dan Wina tertegun mendengar tawaran pangeran. Pilihan yang diberikan terasa seperti jebakan tak berujung. Reno menatap Wina dan ia melihat ketakutan di mata wanita itu. Ia tidak bisa membiarkan Wina menjadi tumbal. Begitu pula dengan orang lain. Reno memutuskan untuk mengambil resiko terbesar. Tidak akan ada lagi tumbal, teriak Reno. Suaranya menggema di seluruh gua. Aku akan mengakhiri ini. Aku akan menebus dosa leluhurku dan aku akan menjadi tumbal terakhir. Pangeran tertawa dengan suara yang sangat dingin. Kau yakin? Nyawa yang kau korbankan adalah milikmu. Dan jika kau gagal, kutukan ini akan terus berlanjut. Bukan hanya 7 tumbal, tapi 77 tumbal. Reno tidak gentar. Ia berjalan ke arah sumur, tempat pangeran berdiri. Ia melihat pantulan dirinya di air yang gelap. Di samping bayangannya, ia melihat bayangan ayah dan Pak Kusno yang menatapnya dengan tatapan bangga. Mereka mengangguk seolah-olah menyetujui keputusannya. Reno, jangan! Wina berteriak, berusaha menghentikan Reno. Namun, ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Reno memejamkan mata. Ia membayangkan semua kenangan pahit dan indah yang ia miliki. Ia siap untuk mengorbankan segalanya demi mengakhiri penderitaan pangeran dan orang-orang tak berdosa yang telah menjadi tumbal. Tiba-tiba pangeran mengangkat tangannya. Angin kencang berhembus dan api dari lilin yang di sekitar sumur padam. Suara-suara tangisan terdengar dari dinding gua seolah-olah arwah-arwah yang dikorbankan sedang menyaksikan drama yang terjadi. Reno merasa tubuhnya ditarik ke dalam sumur. Ia siap untuk mengorbankan nyawanya. Namun, di saat terakhir, Reno teringat akan sesuatu. Ia teringat akan tulisan kuno yang ada di gulungan perkamen.
Hanya dengan pengorbanan yang tulus, kutukan ini akan berakhir. Reno mengerti, pangeran tidak menginginkan kematiannya. Ia menginginkan pengorbanan yang tulus, bukan kematian sia-sia. Reno dengan cepat mengambil air dari sumur dengan tangannya dan menuangkannya ke patung yang melambangkan tumbal pertama. Lalu ia membisikkan sesuatu kepada pangeran. "Pangeran, ayahku tidak bersalah. Ia adalah orang baik yang ingin memperbaiki jalan ini agar tidak ada lagi kecelakaan. Aku tahu kau juga orang baik yang ingin melindungi rakyatmu. Biarkan kami memperbaiki jalan ini dan aku janji aku akan menjaga tempat ini agar tetap suci. Aku akan menjadikan tempat ini sebagai monumen, sebagai pengingat akan pengorbananmu." Pangeran terdiam. Perlahan wajahnya yang penuh amarah berubah menjadi ekspresi sedih. Air mata mengalir dari matanya. Ia mengangguk dan tubuhnya yang transparan menghilang. Di saat yang sama, kabut yang menyelimuti cadas pangeran perlahan-lahan menghilang. Suara tangisan di dinding gua berhenti. Reno tidak mati. Ia berhasil memecahkan teka-teki kutukan itu, bukan dengan mengorbankan nyawa, melainkan dengan mengorbankan egonya dan menerima bahwa jalan itu memang memiliki sejarah. Reno dan Wina keluar dari gua dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Kabut yang sebelumnya tebal kini menipis, membiarkan cahaya bulan menerangi jalan. Udara tidak lagi dingin dan menusuk, melainkan terasa segar. Mereka merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menekan pundak mereka telah terangkat. Di posko proyek, para pekerja yang sebelumnya ketakutan dan ingin pulang, kini kembali bekerja dengan semangat baru. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan perubahan di cadas pangeran. Suara-suara aneh dan penampakan sosok misterius tidak lagi menghantui mereka. Reno memanggil Wina ke ruangannya. "Kita tidak bisa melanjutkan proyek ini seperti semula," ucapnya. "Kita harus menghormati tempat ini. Aku akan merancang ulang proyek ini. Jalan tol akan dibuat, tetapi dengan memutar, tidak mengganggu makam pangeran dan pengikutnya." Wina tersenyum, matanya berbinar. "Itu keputusan yang bijaksana, Reno. Dengan begitu, kita tidak akan mengusik lagi arwah-arwah yang beristirahat di sana." Reno lalu memberikan sebuah laporan baru kepada Wina. Di dalam laporan itu terdapat usulan untuk membangun sebuah monumen di dekat makam pangeran sebagai tanda penghormatan. Reno ingin monumen itu menjadi pengingat bagi semua orang bahwa cadas pangeran adalah tempat suci yang memiliki sejarah yang tak boleh dilupakan. Ia juga ingin monumen itu menjadi simbol perdamaian antara manusia dan alam. Proyek pembangunan jalan tol dilanjutkan, tetapi dengan alur yang berbeda. Tidak ada lagi kecelakaan, tidak ada lagi tumbal. Jalan itu kini aman dan para pengemudi yang melintas di cadas pangeran tidak lagi merasa takut. Hubungan Reno dan Wina pun semakin erat. Mereka bekerja sama tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai dua orang yang berbagi pengalaman supranatural yang mendalam. Mereka menjadi saksi bisu dari akhir kutukan cadas pangeran, dan mereka berdua tahu bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar. Reno kini menyadari, cadas pangeran bukanlah jalan biasa. Jalan itu adalah penjaga sejarah yang menyimpan kisah kelam dan pengorbanan yang tak boleh dilupakan. Beberapa bulan berlalu, proyek pembangunan jalan tol berhasil diselesaikan. Jalan baru itu kini melintas di sebelah cadas pangeran, tanpa mengusik tebing suci tempat pangeran dan pengikutnya bersemayam. Reno dan Wina berdiri di depan sebuah monumen baru yang mereka rancang. Monumen itu terbuat dari batu andesit.
diukir dengan relief yang menceritakan kembali kisah pangeran dan pengorbanan yang pernah terjadi di sana. Di tengah monumen terdapat sebuah plakat yang bertuliskan, "Untuk mereka yang bersemayam demi perdamaian yang abadi." Reno menatap monumen itu dengan bangga, namun juga dengan rasa haru yang mendalam. Ia teringat kembali pada hari-hari kelam di mana ia harus berhadapan dengan kekuatan tak terlihat. Ia teringat pada ayahnya, pada Pak Kusno, dan pada semua tumbal yang telah berkorban. "Kita berhasil, Reno," ucap Wina menyentuh pundak Reno. "Kita tidak hanya membangun jalan, tapi juga mengembalikan kehormatan mereka." Reno mengangguk. "Ya, jalan ini tidak hanya menghubungkan dua kota, tapi juga menghubungkan masa lalu dan masa kini. Kita belajar bahwa tidak semua misteri bisa dipecahkan dengan data dan logika. Ada hal-hal yang harus kita hormati." Mereka berdua lalu berjalan meninggalkan monumen itu. Di balik monumen, kabut tipis kembali menyelimuti tebing cadas Panjaran. Namun, kabut itu kini terasa damai. Di tengah kabut, tampak bayangan samar seorang laki-laki berwibawa yang tersenyum ke arah mereka. Bayangan itu kemudian menghilang, seolah-olah memberikan restu. Kisah tentang Cadas Pangeran kini menjadi sebuah legenda baru. Bukan lagi legenda horor yang menakutkan, melainkan legenda yang mengajarkan tentang pentingnya menghormati sejarah, alam, dan arwah-arwah yang bersemayam di dalamnya. Reno, yang awalnya skeptis, kini menjadi seorang penjaga dari cerita itu. Ia dan Wina selamanya akan mengingat pengalaman mereka sebagai bukti bahwa di balik setiap tikungan dan tebing curam ada sebuah cerita yang menanti untuk diceritakan. Sebuah cerita yang mengikat mereka pada takdir yang baru.